Oke, terima kasih ya. Pada pagi hari ini kita ingin membahas yang judulnya menghadapi masalah, Bapak Ibu. Oke, kita kalau bicara menghadapi masalah, yang pertama kita ngomong dari awal dulu nih. Kenapa sih kok selalu ada masalah? Hehehe. Siapa di sini yang nggak punya masalah? Masalah apapun lah, keuangan lah, keluarga lah, bisnis lah. Siapa yang di sini tidak punya masalah sama sekali? Ada? Iya, kenapa sih? Kenapa kok harus selalu ada masalah? Karena gini Bapak Ibu ya, masalah baru akan hilang setelah kita meninggal dunia Bapak Ibu. Ini satu hal yang Anda harus pahami, bahwa sampai kita meninggal nantinya, Anda akan terus mendapatkan masalah, kecil maupun besar. Itu Anda harus terima dulu. Jadi Anda kalau ngadapin masalah, tenang, cool aja men. Kalau nggak ada masalah, artinya segera cek denyut nadi masing-masing. Oke? Selama kita hidup selalu akan ada masalah. Cuman kalau saya selalu nyebutnya bukan masalah tapi tantangan. Ya nanti kita bahas. Ini itu suatu fakta, sama seperti hukum gravitasi. Bolpen kalau Anda lempar pasti akan jatuh lagi. Sama seperti masalah juga. Masalah kan selalu datang kepada Anda. Saya tahu sebagian di sini mungkin lagi banyak masalah, mabok, dari sorot matanya sudah kelihatan ya. Sebagian lagi di sini sedang on the fly, lagi cerah ceria, bergemilang cahaya bulan dan terbang, lagi enak banget lah, pokoknya disentil omset naiknya tinggi banget. Ada yang begitu? Kalau saya sih, yang lagi high, yang lagi naik banget, bagus, nikmatin, tapi selalu siapkan otot yang lebih kuat Bapak Ibu, karena akan ada masalah. Itulah melankolis ya, mikirnya udah jauh, tapi akan selalu ada. Kalau Anda nggak siap, begitu masalah datang, efek kerusakannya bisa besar sekali. Seorang petinju terkenal mengatakan, setiap kali saya mau bertanding, saya selalu berdoa. Tapi saya tidak pernah berdoa supaya tidak kena tonjokan. Saya selalu berdoa supaya kalau saya kena tonjokan, saya tetap berdiri. Kalaupun saya jatuh, saya berdoa semoga saya bisa bangkit lagi, Bapak Ibu. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Jangan pernah berdoa Anda tidak punya masalah, karena artinya denyut nadi Anda sudah mulai hilang lama-lama. Tapi berdoalah semoga Anda punya otot yang kuat, sehingga masalah apapun Anda akan tetap berdiri. Kalaupun jatuh tidak apa-apa, tapi berdoalah semoga Anda bisa bangkit lagi. Dalam hidup saya Bapak Ibu, saya sudah pernah naik, sudah pernah jatuh di titik paling dalam hidup saya, dan sekarang naik luar biasa, panen raya. Dan saya akan sharingkan kepada Anda ya. Itu selalu terjadi, saya lihat. Ada teman saya yang dulu kelihatannya hidupnya enak, tiba-tiba sekarang duer. Dan saya lihat juga kenalan saya yang hidupnya susah sekali, sekarang tiba-tiba ngurus pabrik, sukses, produknya berhasil, wush. Akan selalu ada seperti itu. Jadi yang lagi enak, siapkan, naikkan level Anda. Jangan cuma duitnya aja yang naik. Di buku John C. Maxwell ada yang namanya hukum katup. Saya suka bilang ya, ada hukum katup sikap, ada hukum katup uang. Misalkan levelnya 0 sampai 10. Kalau level sikap Anda di 10, kebetulan duit Anda di 1. Misalkan anak pemulung, duit nggak punya, makan susah. Orangnya tapi baik betul, ya bagus lah. Tapi duitnya benar-benar nggak ada. Saya percaya sekali dari pengalaman hidup saya, bahwa kalau dia mempertahankan sikapnya, duitnya akan naik. Entah dari mana, itu rahasia Tuhan. Tapi duitnya akan naik. Dan kebalikan, bisa jadi the wrong man in the right place Bapak Ibu. Kebetulan ini anak orang kaya, pabriknya aja 1019 jumlahnya, duitnya begitu banyaknya, sepertinya keturunan 40 pun nggak habis-habis. Tapi sikapnya luar biasa buruk Bapak Ibu ya, ngabisin duit lah, inilah itulah, orangnya juga jahat, culas, sombong lah, komplit lah pokoknya. Jadi level sikapnya 1, level duitnya 10. Saya juga percaya kalau dia tidak menaikkan level sikapnya, duitnya juga akan turun. Jadi yang nomor 1 harus dinaikkan adalah level sikapnya dulu. Artinya kalau dihubungkan dengan bisnis ini Bapak Ibu, kalau Anda menghadapi penolakan, kalau Anda menghadapi grup rontok, kalau Anda menghadapi kesusahan, masalah ini, masalah itu, artinya Anda sedang dilatih supaya level sikap Anda naik Bapak Ibu. Ya, terima aja, artinya bisnis Anda masih hidup. Kalau Anda punya downline yang setiap hari komplain sama Anda, sering nggak? Anda lihat bisnisnya hidup atau enggak? Biasanya sih hidup. Grup Anda yang nggak jalanin bisnis nggak pernah komplain juga kan?
Nggak pernah jalan, ngapain komplain? Ada juga sih nggak jalan komplain, nah, itu buang ke laut Bapak Ibu. Ada itu tapi sedikit. Kebanyakan yang komplain memang karena jalan. Justru karena jalan ngadapin banyak masalah. It's okay ya, karena masalah selalu ada selama kita hidup. Masalah di bisnis TNC akan selalu ada selama Anda membangun bisnis ini. Jadi siapkan mental Anda untuk menerimanya. Terus kenapa sih kok perlu ada masalah? Yang pertama adalah masalah adalah vitamin Bapak Ibu. Masalah akan membuat kita kuat dan pembelajaran didapat pada saat masalah datang. Tahun 95 keluarga saya bangkrut total, hutang besar, dihina orang, rumah nggak punya, dilecehkan orang, dikejar-kejar penagih hutang, komplit. Mau kabur nggak bisa, mau nangis percuma, mau bunuh diri takut masuk neraka. Waktu itu saya bertanya-tanya begitu banyaknya. Kata kitab suci agama apapun selalu dikatakan orang baik akan dilindungin Bapak Ibu. Menurut saya sih, menurut saya loh ya, keluarga kami ini baik-baik aja Bapak Ibu ya. Ayah saya juga sering nolong orang lah, ibadahnya juga rajin lah. Kok tiba-tiba dibanting begitu dalamnya, begitu susahnya, begitu gelapnya, nggak ada jalan keluar. Ya, saya suka cerita waktu itu, waktu saya udah kerja, kalau saya nabung 10% sebulan, saya baru bisa bayar utang keluarga itu sampai mati hidup 6-7 kali Bapak Ibu. Jadi mati hidup, baru duitnya kekumpul bayar hutang Bapak Ibu. Jadi benar-benar jalan keluar seakan-akan waktu itu nggak kelihatan. Jadi waktu itu saya bertanya-tanya begitu, apalagi melankolis ya. Waktu itu saya begitu banyak bertanya-tanya dan memang jawabannya sendiri baru keluar sekian tahun kemudian. Terutama setelah saya mulai menikmati hasil dari TNC. Bahwa saya baru sadar saya bisa seperti ini karena saya pernah ngalamin itu Bapak Ibu. Jadi justru di saat kami sekeluarga terpuruk, itulah saat belajar yang paling banyak dalam hidup saya Bapak Ibu. Jadi pada saat Anda jatuh, pilihannya dua. Anda jadikan itu sesuatu kemalangan, sial, Anda cuman ngeluh doang, cuman memaki-maki, kadang menyalahkan Tuhan, kadang nyalain SBY, kadang nyalain jalan bolong di depan, kadang nyalain tukang sambel. Anda nyalain semua orang. Atau Anda kan menghadapinya dan Anda mengambil hikmahnya sehingga Anda siap untuk menjadi jauh lebih baik lagi karena Anda menjadi lebih kuat dan Anda mendapatkan begitu banyak vitamin dari masalah yang Anda hadapin Bapak Ibu. Itu pilihannya ya. Jadi masalah adalah vitamin buat Anda, masalah akan bikin Anda kuat ya. Dan saya sudah meminjam salah satu foto leader Bapak Ibu untuk saya pajang di sini karena memang beliau kuat sekali Bapak Ibu ya. Ya. Oke ya, Anda tebak sendiri siapa ya. Jadi it's okay, masalah selalu ada dan kita memang perlu untuk menghadapi masalah kalau Anda ingin naik level ya. Kemarin sudah dibahas. Kalau Anda pengen naik level harus ujian. Yang namanya ujian itu pasti capek, pasti kurang tidur, pasti deg-degan, lulus enggak, lulus enggak, selalu seperti itu. Tapi itulah saatnya untuk naik kelas ya. Jadi kalau ada masalah syukurin aja. Berikutnya, masalah selalu ada. Nah sekarang ngapain sih, kenapa perlu Anda ngadepin masalah? Sebetulnya kita udah bahas ya. Karena melewati masalah tersebut artinya kita naik kelas. Kalau naik kelas Bapak Ibu, Anda akan lebih kuat, Anda akan lebih dewasa, Anda akan lebih besar, sehingga masalah-masalah yang lain terlihat kecil. Setelah masalah tahun 95 di keluarga saya, masalah selalu ada datang. Tapi kalau perasaan saya, kayaknya dibanding yang itu nggak ada apa-apanya deh. Mau grup rontok keluar aja deh. Mau ada yang begini nolak aja deh. Soalnya dibanding yang dulu nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Jadi semakin dalam masalah yang Anda hadapin, bersyukurlah. Karena artinya Anda mungkin sudah mencapai titiknya. Orang kalau sudah mencapai titik terbawah, bisanya turun lagi atau naik Bapak Ibu? Nggak ada tempat lain. Hanya bisa naik dan terus lagi. Jadi nanti berikutnya Anda ngadapin masalah itu lebih enteng. Ya, lebih santai. Kayak misalnya Anda pernah tanding melawan Mike Tyson Bapak Ibu. Ya, melawan Mike Tyson zaman masih top dulu. Ya, Anda disentil tung aja jatuh mungkin. Setelah itu Anda kalah mungkin. Tapi setelah itu Anda tanding lagi melawan satpam sebelah Bapak Ibu. Ya tentu kerasa enteng sekali. Kerasa lebih ringan. Artinya apa? Semakin dalam masalah Anda akan semakin kuat. Jadi syukurin aja. Itu pengalaman saya.
Ya, jadi mau ada masalah bertubi-tubi berikutnya kayaknya ya dulu mah lebih parah gitu. Ya, dan itu ternyata jadi kebanggaan saya sekarang. Dulu mah lebih parah, cuman gini doang. Kebanggaan dalam arti, wah, saya sudah di-train zaman dulu nih, ya, urusan begini nih mah udah lewat deh pasti. Oke, jadi sekali lagi buat Anda yang lagi ada masalah, terima aja, terima aja. Anda kalau naik kelas akan enak sekali. Nah, ada beberapa pedoman umum dalam menghadapi masalah, apapun itu. Kalau di bisnis TNC, ada 3 masalah yang saya sering ketemu, ya, yang paling banyak, yang paling besar, terjadi di mana-mana. Enggak semua orang sih. Ya, tapi selalu ada aja begitu ya. Sebetulnya ada 5 kan aspek kehidupan ya, tapi dari 5 ini ada 3 juga Bapak Ibu yang paling kelihatan. 1, masalah keuangan. Di mana-mana saya ngelihat masalah keuangan. Saya orangnya melankolis ya, tipe ngatur uangnya konservatif, ngaturnya aman. Ada tipe yang lain, yang tipenya ngaturnya memang lebih risk taker ya, berani ngambil risiko. Kalau saya kebalikan. Saya kasih contoh, misalkan banyak orang bilang gaya Pak Naga dengan gaya Pak Louis, Bapak Ibu ya. Kalau gaya Pak Louis, beliau tipenya tipe memang risk taker, beda tipe Bapak Ibu ya. Mana yang lebih bagus? Tergantung Anda tipe yang mana. Kalau tipe Pak Louis yang saya amatin adalah beliau mampunya segini, dia akan ngambil segini. Ini kita bicara secara umum. Karena saya udah berapa kali tanya, beliau cerita, saya orangnya kalau ngambil segini, berarti dia harus bayar segini, betul nggak? Nah, saya akan terdorong untuk menyelesaikan ini. Saya menjadi lebih semangat, lebih nafsu untuk mengejar lebih lanjut. Oke, bagus. Selama bisa mengikuti komitmennya. Nah, masalahnya banyak orang itu ngikutin Pak Louis, ininya doang, kerjanya enggak. Nah, itu yang repot. Pengennya sih naik Pak, tapi kerjanya enggak ngikutin. Lah, amburadul semuanya. Kalau saya tipenya kebalik, ini kita sedikit ngomong keuangan. Saya tipenya kebalik, saya disuruh seperti Pak Louis, nggak bisa tidur Bapak Ibu. Apalagi keluarga saya pernah utang 12 tahun, saya nggak bisa tidur. Saya tipenya tipe aman, bisanya di sini, saya hidupnya di sini. Tapi saya tetap maju, gitu. Saya juga ngejar diamond, ngejar director dan seterusnya. Nah, jeleknya tipe seperti saya adalah suka nyaman. Mampunya di sini, hidupnya di sini, selisihnya banyak. Ini mah ditabung, jadi tanah, jadi apa? Banyak Bapak Ibu. Tipe aman, ya. Tapi jeleknya karena nyaman, nggak maju-maju. Jadi PR seperti saya adalah gimana untuk majuin. Kalau PR yang tipe seperti Pak Louis, gimana Anda ngejar. Nah, Anda boleh pilih tipenya yang mana, Bapak Ibu. Dan saya sudah sering sekali melihat penghasilan tambah besar, hidupnya tambah gak karuan. Nah, kemarin Pak Gede Permai juga bagus sekali, bahwa uang harus mendatangkan kebahagiaan. Buat apa kalau nggak mendatangkan kebahagiaan? Itu juga prinsip saya, ya. Karena kebahagiaan nggak bisa dibeli kadang-kadang. Oke, duit siapa yang nggak mau duit sih? Maulah gila, ya. Tetap mau dong. Tapi saya lebih kepengen kebahagiaan. Makanya kepengennya apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kepengennya kan gitu Bapak Ibu. Jadi kebahagiaan yang kita kejar itu soal uang, ya. Jadi Anda mengaturnya harus benar. Terus yang kedua adalah soal keluarga. Waktu miskin makan sepiring berdua, begitu duit banyak lempar-lemparan piring. Berdoanya pengen sukses, baru dikasih bonus sedikit aja hidupnya udah nggak karuan. Kira-kira nih si babe di atas ini yang ngeliatin, sedih nggak Bapak Ibu? Kalau sedih, dia ngasih duitnya lebih banyak nggak? Anda punya anak, dia minta duit, Anda kasih sedikit. Anda kasih sedikit aja duit hidupnya nggak karuan. Anda berani nggak ngasih lebih banyak? Nggak akan berani. Karena Anda tahu dikasih lebih banyak tambah nggak karuan, tambah gila. Ditahan, dikurangin bisa-bisa malah. Jadi apa? Anda tunjukkan dengan keadaan Anda yang sekarang pun Anda bisa hidup lebih bagus, lebih bahagia. Sehingga apa? Tuhan melihat akan memberikan lebih banyak lagi kepada Anda. Itu yang kedua, keluarga. Yang ketiga adalah hubungan. Ego. Makin tinggi peringkat, semuanya nepukin, semuanya memuji Anda, penerima reward. Anda lewat itu bersinar. Semuanya ngajak foto dan segala macam. Kadang membuat orang lupa diri. Seakan-akan saya yang paling hebat. Saya paling hebat, saya paling luar biasa, saya tidak terkalahkan. Saya tunjuk batu jati emas, semuanya beres, semuanya saya sikat dan segala macam. It's okay, tapi kadang-kadang orang suka lupa. Nah, dari pengalaman sih,
Pada saat kita mulai lupa, setannya mulai masuk. Diobrak-abrik lah itu semua. Kalau saya pribadi, saya sengaja menyimpan motor kenangan saya Bapak Ibu ya, Honda Prima tahun 89. Ya, itu untuk saya pribadi untuk mengingatkan bahwa saya dulu bukanlah siapa-siapa. Saya dulu adalah pekerja pabrik yang gajinya UMR naik sedikit Bapak Ibu. Dari kayak begitu aja bisa. Saya dulu sempat kepikir, kemarin saya habis dari Taiwan, ketemu dengan teman-teman kita di sana yang TKI, TKW dan segala macam. Saya dulu pun sempat kepikir untuk jadi TKI. Saya juga sempat kepikir mau jadi pelayan di kapal pesiar. Sempat mau daftar. Saya cek syaratnya harus ngambil D3. Kan saya bukan lulusan pariwisata, harus ngambil D3 pariwisata. Tapi saya baru sadar bahwa saya mabok laut Bapak Ibu. Ya, jadi kok saya jadi pelayan di kapal pesiar, mampus deh saya. Setahun balik tinggal nama itu. Jadi dulu saya kepikir, ya mungkin saya akan melakukan semua hal, yang penting halal. Ya, saya nggak mau disuruh ngerampok bank, suruh dagang narkoba, saya nggak mau. Ada yang teman saya nawarin, gimana jual narkoba katanya. Cuman ngoplos, jadi dikasih barangnya, saya suruh ngoplos dicampur apa, jadi dikasihnya sekaleng, jadinya banyak sekali dijual, laris. Waduh, urusannya panjang begitu, nggak mau deh saya. Nah itu untuk sedikit saya pribadi ya, untuk mengingatkan. Kenapa sih? Karena saya pengennya suksesnya tahan lama Bapak Ibu, nggak cuma sukses sebentar terus hilang. Ya pernah sukses, kan menyedihkan. Kebayang nggak sudah tua ngumpulin cucunya, ngumpulin gitu. Cucu, kakekmu ini dulu sebetulnya pernah sukses. Kan menyedihkan sekali gitu loh. Mencicipi sebentar dan hilang, tidak kembali lagi Bapak Ibu. Sayangnya banyak yang seperti itu. From zero to hero to zero Bapak Ibu. Lah kan terus ngapain dulunya from hero to zero? Kan berjuang itu kan susah. Capek kan? Ditolak orang kan capek. Anda presentasi ke sana kemari kehujanan, kena petir, itu kan capek. Ada yang kena petir ya? Sudah sampai atas, ngapain sih aneh-aneh sehingga turun lagi, babak belur lagi? Ya tapi itu kenyataan selama 12 tahun saya di bisnis ini itu kelihatan gitu loh. Aduh. Tapi ya kembali, kan kita nggak bisa apa-apa. Orang itu hidup dia kok gitu loh. Hidup adalah pilihan. Tapi satu pilihan efeknya bisa besar sekali Bapak Ibu bedanya. Bumi sama langit. Yang saya sering ketemu masalah ya adalah soal hubungan. Upline dolen ribut, dia dulu diajak ngomong gampang, sekarang gengsinya men. Aduh ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Pede bagus. Tapi tinggi hati nggak bagus ya, sombong tidak bagus. Semakin di atas anginnya kan makin besar. Ya, waktu dulu Anda masih pohon toge, nggak ada yang melihat. Tapi Anda sudah menjadi pohon mangga besar, anginnya makin besar, semua orang makin ngelihat Bapak Ibu. Mungkin seorang pemilik pabrik, keputusan dia untuk misalkan ekspansi, konvensional kan gitu, ekspansi, buka pabrik di sono gitu. Satu keputusan yang salah bisa bikin bangkrut seluruh perusahaan Bapak Ibu. Semakin tinggi nanti Anda peringkat, semakin harus berpikir langkah apa. Jangan cuma main emosi, karena kalau kita udah bicara ego, itu kita bicara emosi. Ya, orang banyak hancur karena emosi. Emosi dimainin, antara marah, kadang-kadang emosi itu apa? Tamak, greedy. Saya juga ngalamin ya. Nanti saya ceritain lebih banyak. Tapi intinya itu 3 hal, soal keuangan, soal keluarga, soal hubungan. Nah, Anda lihat kalau Anda punya masalah itu, coba dibenerin dulu. Dibenerin dulu. Dengan keadaan yang sekarang dibenerin. Sehingga apa? Berkatnya supaya lebih banyak dibuka gitu loh. Kalau sekarang aja udah ruwet, aduh, itu berkat kok dibuka gimana? Kok bonus 10 juta aja udah gak karuan hidupnya. Ya kira-kira lama deh nyampe 100 gitu. Mau dikasih 100 juga deg-degan yang ngasih malah. Ya. Oke, jadi ini pedoman umum menghadapi masalah. Yang pertama, orang gagal selalu mengumpulkan masalah-masalah kecil sehingga menjadi besar. Senangannya begitu. Ada masalah kecil dibesar-besarkan. Masalah itu selalu kelihatan besar. Nggak ada masalah selalu kelihatan ada masalah. Itu biasanya orang gagal. Makanya nggak pernah maju-maju. Apapun selalu dilihat masalahnya Bapak Ibu. Lah kapan mau majunya? Batu segede kerikil bisa kelihatan segede gajah. Orang sukses kebalikan. Orang sukses ada masalah besar dipecah-pecah jadi masalah kecil. Masalah kecil dibuang. Jadi segala sesuatu itu tergantung sudut pandang. Semua tergantung sikap. Besar atau kecil itu relatif. Berapa kali saya ketemu orang selalu bilang begini, Pak, kayaknya masalah saya adalah masalah terbesar yang pernah ada. Anda orang kesekian puluh yang ngomong gitu sama saya loh. Kenapa semua orang mengklaim bahwa masalahnya paling berat? Tidak ada Bapak Ibu. Masalah Anda hanya akan berat kalau Anda bilang itu berat. Anda sendiri yang menentukan. Kalau Anda bilang nggak berat, ya nggak akan berat. Jadi masalah gede dipecah-pecah.
Masalah kecil segera diselesaikan. Ya, kok komputer Anda ngadat, ambil palu dihancurkan. Itu contohnya. Jadi hindari menumpuk masalah, selesaikanlah segera. Saya kalau terima SMS, terima email, terima macam-macam kan banyak tuh. Dolen tanya ini, tanya itu. Sebisa mungkin saya akan cari waktu untuk segera balasin. Kenapa? Saya tidak mau menjadi penghambat Bapak Ibu. Ada grup nanya, kalau saya nggak jawab, mungkin dia masih nunggu jawabannya. Kalau dia masih nunggu, bisnisnya berhenti. Buat saya rugi. Kenapa nggak saya jawab sebentar? Dengan saya jawab sebentar, dia dapat jawabannya, dia jalan. Kadang-kadang saya jawab lewat apply-nya supaya terjadi duplikasi. Jadi masalah-masalah kecil beresin semua, bersihin semua. Jangan ditumpuk, terutama yang sangun-sangun. Itu bukan ditumpuk, lupa soalnya. Ya, bukan ditumpuk tapi kelupaan Bapak Ibu ya. Kalau kelupaan Anda bisa catat di HP atau gimana. Pokoknya masalah kecil kalau bisa beresin dulu. Yang nggak bisa selesai, ya udah diterima aja. Mau gimana lagi? Beresin sehingga cepat selesai masalah, sehingga kita bisa maju ke depan. Kalau enggak, orang atau grup Anda akan fokus ke masalahnya Bapak Ibu. Yang dilihat masalahnya itu lagi, yang didiskusikan masalah itu lagi. Terus kapan mau majunya, kapan mau presentasinya? Kok yang dilihat masalah ini terus? Nah ini, Pak, tapi saya nggak cuma dapat masalah Pak, saya dapat badai Pak. Nah kadang-kadang terjadi Bapak Ibu ya. Masalahnya segitu besarnya, datang dengan petir menyambar-nyambar, langit gelap gulita, bumi gonjang-ganjing, ya langit kelap-kelip, datang menghajar Anda habis-habisan. Kadang-kadang itu terjadi. Itu apa namanya? Mau naik sekolah Bapak Ibu. Ya, kalau ujian biasa itu dari kelas 4 ke kelas 5, kelas 5 ke kelas 6. Kalau ujian besar itu Heptanas. Sekarang apa namanya? UN, namanya UN. Tapi intinya kalau badai datang, apa yang harus dilakukan? Nah ini pengalaman saya Bapak Ibu. Dalam hidup saya ada beberapa kali badai sudah singgah. Ya saya sedikit sharingkan pada Anda, karena ya paling tidak saya masih hidup Bapak Ibu. Ya, jadi selamat-selamat aja sampai sekarang. Nah saya sharingkan kepada Anda karena ya cepat atau lambat saya lihat Anda pasti ngalamin. Saya bukan mendoakan sih, tapi kayaknya pasti ngalamin kok. Semua mesti ngalamin. Semua leader di depan ini pasti ngalamin. Kelihatannya aja enggak cengar-cengir Bapak Ibu. Tapi sebetulnya di belakang itu sudah ototnya kuat-kuat semua. Mau yang gede seperti Pak Ulung atau seperti Pak Asibuan, itu kok dilihat ototnya, apalagi Pak Rizky Bapak Ibu. Jadi ototnya udah kuat-kuat semua ngadepin masalah Bapak Ibu. Ya, dan di antara Anda semua, saya yakin-yakinnya yang punya masalah terbanyak adalah semua leader yang ada di depan ini. Tapi karena mereka masalahnya paling banyak, penghasilannya tentu juga paling besar, passive income-nya juga paling besar, asetnya juga paling besar Bapak Ibu. Jadi ya adil deh. Justru kalau Anda sekarang lagi ngadepin masalah yang begini begitu, terima. Itu buat latihan supaya ototnya gede. Jangan karbitan Bapak Ibu. Karbitan itu zret, hilang ya. Nanti cuman pernah terkenal doang. Jangan cuman pernah terkenal Bapak Ibu. Waktu Anda sukses, sukseslah dengan matang. Ya, Anda presentasi harus ngelewatin, ditinggal orang, ditinggal tidur, udah ngalamin belum? Ditinggal pergi, udah belum? Diusir udah belum? Digigit anjing udah belum? Ya makanya jangan presentasi anjing Bapak Ibu, yang dipresentasi orang. Ya. Ceritanya kan beda-beda. Itulah menariknya bisnis ini. Ceritanya beda-beda. Saya sudah 12 tahun di bisnis ini. Dan kemarin ke Taiwan, bantuin grup di Taiwan Bapak Ibu, itu aja saya mendapat pengalaman baru. Presentasi pakai telepon. Nggak ada orangnya. Ngomong sama HP depan saya laptop Bapak Ibu. Lucu banget. Jadi teleponnya tuh di konferensi ratusan orang. Kok bisa begitu? Saya juga bingung. Ya, jadi di konferensi ratusan orang, ada MC-nya juga. Mari kita sambut Bapak Nangga Soekara, orangnya mana gitu. Nggak ada. Jadi saya ngoceh sendiri. Jadi Bapak Ibu mengenai aset begini-begini, ada bintang 3, kebayang nggak jelasin bintang 3, sponsor bintang 3 nggak pakai gambar. Ya, jadi sedikit harus improvisasi. Tapi itu pengalaman baru, kebayang nggak? Saya sudah 12-13 tahun, hampir 13 tahun di bisnis ini, selalu dapat pengalaman baru, menarik. Makanya Anda semua akan punya pengalaman masing-masing. Oleh karena itu, kita semua menunggu Anda untuk melewati tantangan Anda, sehingga Anda sharing di depan di VS. Ceritanya soalnya asik-asik pasti. Nggak akan ada yang ceritanya, ya saya kemarin presentasi, join semua, ya saya sekarang go lion, saya juga bingung kok bisa go lion. Nggak ada Bapak Ibu. Pasti ceritanya penuh dengan struggle, penuh dengan perjuangan, ya penuh dengan itu yang membuat menarik. Itu yang bikin menarik. Jadi cerita Anda itu menarik.
Semakin pahit yang Anda makan, semakin menarik. Sama seperti zaman dulu di ospek. Masuk kuliah di ospek dulu, di pelonco dulu. Apa sekarang namanya? Orientasi. Namanya gonta-ganti sama aja sih sebetulnya. Ya, digojlok gitu loh. Kalau zaman saya dulu, waktu ngalamin di ospek itu Bapak Ibu, di pelonco itu, sebel nggak yang pernah ngalamin ini? Sebel kan? Dulu yang brutal-brutal Bapak Ibu, disuruh makan kertas, disuruh squat jump, disuruh nulis 1000 alasan kenapa masuk ke Unpar katanya. 1000 alasan. Kebayang nggak? Aduh, karena WC-nya wangi, karena gedungnya bagus. Itu aja udah 100 masih kurang Bapak Ibu. Ini semua dimainin kan? Suruh digundul lah, disuruh ini, disuruh itu. Waktu ngalaminya sebel nggak? Sebel banget. Ya seniornya bentak-bentak lagi. Tapi setelah lewat, Anda kalau lagi reuni, apalagi sama universitas lain, Anda sharing-sharing cerita, kan pasti kejem-kejeman, betul nggak? Di sono cuman suruh push up. Kita, gue disuruh makan kertas men. Yang sono cuman suruh makan kertas. Kita suruh makan kursi, tau nggak? Semakin pahit Bapak Ibu, semakin asik diceritakan. Itulah yang harus Anda ceritakan di VS. Nah, yang paling menyedihkan adalah berakit-rakit ke hulu, mati kemudian Bapak Ibu. Sudah ngalaminya pahit, di tengah jalan menyerah. Ya dapatnya jelek terus Bapak Ibu. Nggak pernah nikmatin asiknya gitu loh. Ya jangan, Anda sudah berjuang, sudah ada capeknya, sudah ngadepin masalahnya. Jangan sia-sia itu masalah. Seperti saya dulu 12 tahun bangkrut segala macam, jangan sia-sia gitu loh. Masalahnya jangan sia-sia, cuman hilang lewat gitu aja, jangan. Tapi pastikan jadi Anda lebih kuat. Ya, sehingga Anda bisa lebih sukses lagi, lebih sukses lagi. Oke, kembali ke soal badai Bapak Ibu. Badai datang, apa yang Anda salah lakukan? Ya, badainya begitu besar, Anda sampai tergoyang-goyang. Kalau dalam hidup saya mungkin berapa kali ya. Ya salah yang badai paling besar memang keluarga. Apalagi waktu itu saya merasa, loh saya kan gak ikut apa-apa, saya kan lagi kuliah. Kenapa tiba-tiba keluarga bangkrut semua? Nah, ini pedoman Bapak Ibu ya. Bagi terutama yang sudah punya anak, apa yang Anda lakukan itu efeknya ke sekeluarga. Anda yang sudah punya istri, sudah punya suami, apapun yang Anda lakukan itu efeknya ke pasangan Anda. Anda yang sudah punya anak, apapun yang Anda lakukan efeknya ke keluarga Anda. Artinya apa? Lakukan yang terbaik. Jangan egois ya. Sudah punya pasukan ini. Oke? Nah, waktu badai datang itu buat saya pribadi itu badai terbesar ya, dan untuk pulihnya pun 12 tahun Bapak Ibu ya. Kalau di film kan gampang, 12 tahun kemudian gitu kan. Ngalaminya itu loh. Ya. Ngalaminya itu loh. Aduh. Kadang-kadang saya memang nggak kuat Bapak Ibu ya. Kakak saya kan ada di Solo. Yang di Solo yang lebih banyak kena kakak saya. Maksudnya wah kena begitu badai besar di sana. Saya lebih milih kabur Bapak Ibu ya. Saya di Bandung aja supaya pikiran saya fresh. Coba pikiran fresh bisa cari duit, bisa ngelunasin itu utang gitu ya, beda pendekatan. Oke, ya intinya puji Tuhan tahun 2007 ya, 2007 semua utang keluarga kita bisa bayar lunas ya, berkat bisnis Tiansi ya. Dan sekarang nanti dari Jogja saya mau pulang ke Solo ya, kalau kita jalan-jalan di Solo kepalanya sudah bisa tegak lagi ya. Kalau dulu kan nunduk terus, banyak utang Bapak Ibu, nunduk terus. Ya sekarang sudah bisa santai. Oke, kalau badai datang apa harus dilakukan? Langkah pertama, selalu langkah paling penting dan selalu paling susah untuk dilakukan ya. Buat saya pribadi, ini sharing saya pada saat badai datang pada Anda. Mungkin buat Anda sekarang yang lagi matahari bersinar cerah, enggak apa-apa. Ya, Anda ambil ilmunya aja sehingga nanti pada saat badai datang Anda sudah siap. Kalau sekarang Anda lagi ngadepin badai, Anda bisa terapkan ini akan membantu sekali. Langkah pertama, ini yang paling berat, Anda harus bisa menerima. Yang paling susah adalah untuk menerima bahwa kami sedang bangkrut. Zaman saya dulu itu yang paling susah. Paling susah. Saya lihat grup, ada yang grupnya lagi acak-acakan. Tapi saya tanya, grup lagi acak-acakan, sekarang omset berapa? Jangan Pak, malu loh. Kok malu loh? Kalau ngakuin aja nggak berani Bapak Ibu, gimana mau maju? Ngerti maksudnya? Kenapa banyak orang kaya begitu bangkrut gantung diri? Karena dia nggak siap untuk tidak kaya Bapak Ibu. Kalau saya, ini saya pribadi ya, saya mau diajak makan kaki 5 warungan bisa, makan di hotel bintang 5 yang sekali makan 500.000 1 juta juga bisa. Saya milih seperti itu. Oke, jadi nomor 1, nerima. Anda harus terima dulu masalahnya. Kalau keadaan Anda begitu beratnya, Anda harus terima. Memang keadaannya lagi seperti itu. Zaman saya sekeluarga dulu bangkrut, mau gimana lagi? Nggak ada caranya kan? Harus saya terima. Pahit, menyedihkan.
tapi harus saya terima. Nah, nerima itu bukan cuma omongan Bapak Ibu. Terima harus di dalam. Memang saya lagi keadaannya seperti ini. Harus terima dulu. Karena selama Anda masih menolak, nggak mau. Banyak kan misalkan sudah bangkrut, gaya hidupnya masih begitu hebohnya. Ya nggak akan lama, ujung-ujungnya hancur juga. Tapi kalau dia bisa menerima, mungkin dia bisa cepat memperbaiki. Sehingga tidak perlu jatuh lebih dalam lagi. Nah yang saya lihat, orang udah jatuh nggak bisa nerima. Saya ada kenalan satu, bangkrut, krut. Tapi masih langganan Indovision lah, masih inilah, masih itu. Saya pikir, kamu gila ya? Maksudnya begitu keuangannya dibuka aja saya udah mau syok Bapak Ibu. Pemasukan dengan pengeluaran 1:6. Pemasukannya kalau misalkan 1 juta, pengeluarannya sebulan 6 juta. Udah bangkrut, ininya dikurangin ini nggak mau Bapak Ibu. Ya sudah, emang kan saya nggak bisa maksa. Kebayang ya? Nggak mau nerima gitu loh bahwa dia memang lagi jatuh, nggak mau sadar. Tapi apa kata orang Pak? Kalau misalkan dia punya motor, kalau motor saya dijual, tetangga saya nanti ketawa. Loh, mending tetanggamu ketawa atau anakmu nggak bisa makan? Kalau saya sih begitu. Lucu banget, orang ngajar gengsi banget gitu loh. Ada sebuah kalimat mutiara yang bagus sekali Bapak Ibu. Dalam hidup ini, Anda hanya punya 2 pilihan. Anda mau terlihat kaya atau Anda mau benar-benar kaya. Saya ulang, Anda mau terlihat kaya atau mau benar-benar kaya. Tapi hidup Anda tidak akan cukup untuk dapat dua-duanya. Anda mau terlihat kaya, kelihatannya doang kaya, atau Anda mau benar-benar kaya. Kenapa itu nggak pernah jalan? Karena Anda ngejar gengsi, itu harganya sangat mahal. Dan memang terbukti nggak pernah berhasil sampai sekarang Bapak Ibu. Anda sukses di TNC, Anda bangun bisnis Anda, aset Anda jadi, Anda gold line, Anda diamond, nggak usah disuruh gengsi sendiri Bapak Ibu. Makanya saya suka kadang-kadang heran upland downland. Dulu waktu miskin, akur, ya kemana-mana bareng, wah saling bahu membahu membangun bisnis. Baru juga naik bintang 5, bintang 6 udah ribut. Gue kan lebih hebat dari lu, jangan macam-macam. Lu yang satu juga nggak mau kalah. Loh, gue lebih jagoan. Loh, gimana sih kok jago-jagoan? Ngapain adu mulut gitu, Bapak Ibu? Mending buktikan dengan prestasi. Buktikan dengan prestasi, nggak ada gunanya siapa yang lebih hebat, siapa yang buat apa gitu loh. Buat apa? Toh cepat atau lambat orang tahu kok siapa yang lebih hebat. Jadi nomor 1, kembali ke sini, terima dulu. Ada masalah apapun, terima dulu. Selama Anda nggak bisa terima, selama Anda menolak, itu kan dari dalam. Selama Anda menolak, seluruh badan Anda bereaksinya salah. Karena kondisi Anda sebetulnya di sini, Anda bereaksinya seperti di sini, Bapak Ibu. Nah ini repot, nggak ada jalan keluar itu. Nggak ada jalan keluar selama Anda masih menolak. Tapi Pak, pahit sekali, terima aja, telan aja. Ya, saya suka cerita, saya dulu waktu keluarga bangkrut, mau apa? Mau nangis? Mau ngamuk? Mau apa gitu loh. Nggak ada lagi, hanya bisa terima. Dibilang pasrah, ya terpaksa pasrah Bapak Ibu. Tapi pasrah bukan dalam arti pasif loh ya. Diterima untuk maju. Nangkap ya, bukan cuma ya sudahlah, apapun yang terjadi terjadilah lah. Kegilis kereta lah gitu. Jangan, terima hanya untuk dalam, supaya di dalam ini Anda dingin Bapak Ibu. Supaya di dalam ini Anda tenang. Lebih bisa terima. Memang sih pasti bergejolak, saya jamin. Pasti di sini akan bergejolak terus itu. Tapi Anda akan lebih enak kalau Anda mulai belajar menerima keadaan Anda sekarang. Terima dulu. Memang keadaannya kayak gini terus mau apa gitu loh. Mau diapain? Mau dibunuhin satu-satu? Mau pindah kota? Ada yang kalau kena masalah pindah kota Bapak Ibu. Pindah negara sekalian. Saya waktu itu pernah konsultasi dengan pastor saya kan Katolik Bapak Ibu ya. Waktu itu saya kena masalah berat juga. Saya ngobrol. Saya pengen pindah aja dari Bandung deh. Dia bilang satu hal yang bagus sekali. Loh, kamu mau pindah kemanapun percuma. Kenapa? Karena masalah sebetulnya ada di dalam. Jadi lu mau lari kemanapun, masalahnya di situ. Mau ke Amerika kek, mau ke Bali kek, mau ke Papua, ya itu lo bawa sendiri terus kemana-mana. Nggak akan pernah hilang kalau nggak Anda selesaikan. Ada tipe yang kayak gitu, ada masalah dikit kabur. Ada, saya punya teman kayak gitu, kena masalah kabur. Karena dia pikir kok saya kabur, masalah selesai. Enggak Bapak Ibu, itu akan ngejar Anda terus. Dan satu hal, Anda belajar untuk kabur. Iya, Anda belajar untuk kabur. Ada masalah dikit kabur gitu. Terima aja. Terima, bersyukurlah. Dari pengalaman saya, doa akan sangat membantu. Kedekatan Anda dengan Yang Maha Kuasa akan sangat sekali membantu. Sangat sekali membantu. Ya, Anda akan bisa lebih damai, lebih tenang segala macam. Tapi nomor 1 terima dulu. Karena kalau nggak di dalam ini bergejolak terus nih. Nah, gejolak ini yang bikin kepala Anda nggak bisa jernih.
Kepala Anda isinya emosi semua. Dan orang kalau sudah emosi, tindakannya ngawur. Ya, kebetulan akhir-akhir ini saya ada salah satu teman juga lagi masalah berat sekali juga. Teman dekat. Jadi ya sedikit kita ngerti ya. Ya sama. Wah, emosinya begitu tingginya Bapak Ibu. Jadi ada masalah, terima dulu. Terima dulu. Ya, yang sanguin bisa nangkep nggak ini? Ya, kalau yang sanguin ya terima aja ya. Pokoknya rame asik gitu. Karena menurut saya ini bisa jadi pedoman untuk ke depan Anda Bapak Ibu. Karena sanguin paling enak. Anda harus belajar ke sanguin. Ini efek badai begini, yang paling berat siapa yang kena? Melankolis. Anda harus belajar untuk menjadi seperti flegmatis dan sanguin. Ya, sanguin itu santai, ketawa melulu, ada apapun hehehe, badai pun hehehe. Ya, kapal mau tenggelam hehehe. Itu yang saya pelajari loh. Saya belajar Bapak Ibu, kok bisa ya? Ini orang hehehe melulu. Itu saya belajar Bapak Ibu. Otomatis termasuk joget. Soalnya katanya waktu itu siapa ya, Robert Kiyosaki atau siapa, didatengin satu orang. Saya pengen sukses. Betul-betul siap untuk sukses. Orangnya gondrong gitu. Terus dia bilang, oke, Anda siap sukses? Iya. Wah, saya siap luar dalam untuk sukses. Apapun yang Anda katakan, saya akan lakukan. Wih. Oke, langkah pertama, potong rambut. Dia kaget. Potong rambut? Gile apa? Ini kan saya udah piara dari dulu ini. Gak apa hubungannya orang mau sukses sama potong rambut? Ya. Dan dia bilang, wah ini guru gak bener nih. Udahlah, dia pulang. Nah, terus ada yang lain nanya, loh, itu orang mau sukses kenapa Anda minta potong rambut? Jawabannya begini. Merubah dalam itu yang paling susah. Merubah luar itu yang paling gampang. Lah dia merubah luar aja nggak mau. Gimana caranya mau merubah dalam Bapak Ibu? Artinya apa? Melankolis? Belajar joget. Ini luar yang berubah. Coba tes sekarang. Saya perlu waktu agak lama juga Bapak Ibu ya. Terus terang sebagai melankolis saya malu sekali Bapak Ibu ya. Kalau mau dites siapa yang melankolis, musik diputar, kursinya dijajarin di pinggir. Tolong yang sanguin nggak usah disuruh ngumpul di tengah. Lihat aja melankolis di pinggir semua pasti nanti. Nah udah, yang di pinggir dijaringin semua itu pasti melankolis Bapak Ibu. Ya, masalah yang paling berat tuh biasanya melankolis ya. Sanguin itu enak banget Bapak Ibu. Aduh, saya belajar terus loh ya. Saya ngeliatin teman-teman yang sanguin gitu ya. Ketawa melulu, kok bisa ya gitu loh. Jadi saya pun belajar ke downline Bapak Ibu ya. Downline saya sanguin. Saya dulu belajar nyetir mobil juga sama downline. Saya nggak bisa nyetir mobil. Ya, jadi saya pinjam mobil ya. Udah, dia ngajarin itu gas rem, naik gunung, turun gunung dan segala macam. Itu sanguin. Flegmatis juga penting untuk ngadepin badai seperti ini. Kalau sanguin itu kan fleksibel dan cerianya. Kalau flegmatis itu nerimanya biasanya. Flegmatis kan diapa-apain nerimo Bapak Ibu. Ya ditendang nerimo, dipukul nerimo, teh atau kopi terserah. Apapun dikasih ho gitu loh. Jeleknya memang untuk maju kadang-kadang susah. Ya karena apa-apa nerimo aja, susah nerimo, sukses juga nerimo. Ya, melarat juga nerimo, apa-apa nerimo pokoknya. Apa-apa diterima. Ya, majunya kan susah. Tapi satu poin penting dari flegmatis. Dia ada masalah pun, itu kayaknya damai, aman, tentram gitu lah. Kok bisa ya? Saya juga ngamatin gitu. Ini orang flegmatis kok bisa ya? Ada badai begini kok senyum ya, santai aja. Kok bisa ya? Apa ilmunya ini? Itu saya pelajarin Bapak Ibu. Itu yang harus dipelajarin buat para melankolisers. Buat para melankolisers. Soalnya melankolis itu sekali masuk, itu kadang untuk buangnya lama Bapak Ibu. Ya, kalau koleris beda ya. Badai apapun diterjang semua Bapak Ibu. Badainya dimaki-maki malahan. Itu kan koleris. Badai datang dilawan habis-habisan gitu. Kalau melankolis itu kadang-kadang sekali masuk gitu ya, itu keluarnya susah sekali. Saya sudah sadar saya melankolis, sudah sadar suka kadang-kadang masuk, sudah diblokin Bapak Ibu, sudah belajar sanguin kan, masuk set, iya, masuk tarik keluar, buang. Tapi kadang-kadang tarik nggak mau Bapak Ibu, 3 hari nggak bisa tidur. Melankolis, mau berubah juga cetakannya melankolis Bapak Ibu. Ya apa boleh buat itu harus saya terima, saya orang yang melankolis, tapi saya belajar terus. Gimana ya supaya bisa ngadepinnya? Ya nerimanya ini loh ya. Jadi belajarlah untuk para melankolis, belajarlah untuk flegmatis dan juga sanguin. Waktu ngadapin masalah tuh selalu santai dan bisa gerak maju gitu. Makanya 4 sifat itu sebetulnya bagus-bagus semua. Anda ambil positifnya semua. Oke, jadi terima. Dan ingat bahwa akan ada anugerah yang besar sekali di balik ini semua Bapak Ibu.
Itu nomor satu, terima. Dengan terima Anda akan lebih aman di sini, dibantu dengan doa, mungkin meditasi. Saya nggak biasa meditasi sih, meditasi pegel semua baru sebentar. Kalau nggak begitu ketiduran biasanya. Ya, tapi apapun metode Anda, cobalah terima. Ya, dan terima itu kan di sini dan di sini. Dengan Anda bisa terima, Anda bisa berpikir jernih. Itu dulu. Ya, selama Anda masih nolak, nggak mau terima, Anda nggak akan bisa maju, karena Anda masih terikat dengan masalah itu, dengan badai itu. Dengan Anda terima, lebih aman, baru Anda bisa maju ke step berikutnya. Ya, jadi nomor satu, terima dulu. Pak, tapi kemarin saya salah langkah Pak, babak belur habis-habisan. Ya sudah, terima aja. Karena dengan Anda menerima, kita bisa memperbaiki. Kalau orang nggak bisa nerima, udah hancur-hancuran ditinggal Bapak Ibu. Lebih hancur-hancuran lagi kan? Orang salah biasa. Saya selalu begitu, orang salah biasa. Siapa di sini nggak pernah salah Bapak Ibu? Nggak ada. Orang salah biasa, yang penting jangan diterusin kan gitu. Saya selalu pedomannya apapun begitu. Yang penting jangan diterusin. Selama masih niatnya baik, diajak ngomong bisa, ayo kita maju bareng-bareng kan begitu. Terima dulu supaya Anda nyaman. Nah, kalau sudah nerima atau kadang-kadang berbarengan ya, karena kadang-kadang ini yang paling berat. Proses nerimanya ini lama. Keluarga bangkrut saya itu proses nerimanya tahunan Bapak Ibu. Saya terus mencari-cari, kenapa ini? Kok dibikin babak belurnya kebangetan gitu loh. Keluarga kita turun dikit masih oke, tapi ini dibantengnya kok kebangetan gitu loh. Sampai benar-benar hancur, cur. Terus ini gimana? Saya sempat banyak sekali mempertanyakan ini, itu, dan segala macam. Melankolis apalagi ya. Tapi setelah bisa nerima sekian tahun, lebih aman untuk melakukan langkah kedua. Langkah kedua apa? Kalau Anda sudah terima, yang kedua adalah cari pemecahan terbaik dari kondisi yang ada. Pak, lagi hancur-hancuran. Ya sudah, emang keadaannya kan kayak gitu. Dari keadaan seperti itu, coba pikirin, apa langkah terbaik yang bisa dilakukan? Wah, sebetulnya Pak, kalau keadaannya nggak seperti ini, jangan ngomong begitu. Keadaannya sudah seperti itu kok. Diterima aja. Emang udah gitu. Kayak dulu kita keluarga bangkrut, ya sudah terima aja bangkrut, mau apa men? Kok ada orang bilang, bangkrut banyak utang, apakah saya marah? Saya pernah di SMS loh. Dasar lu ngomong aja, hutang bayar dulu. Mau ngamuk, ngapain? Emang banyak utang, betul nggak? Makanya saya suka heran. Si A ngutangin si B. Si A nagih si B-nya marah. Loh kok bisa ya? Buat saya nggak masuk akal. Yang utang siapa, yang marah siapa? Bener kan? Ya buat yang utang, kalau Anda utang begitu kecil aja Anda nggak ada niat bayar, gimana Anda mau sukses kan gitu? Dari keadaan yang ada, cari pemecahan terbaik. Jadi Anda terima dulu, keadaannya memang seperti ini. Pak, grup saya lagi hancur berantakan. Oke, ya sudah keadaannya kayak gini. Mana yang tersisa? Gambar grup. Oh, malu Pak. Lu kok malu? Mau maju nggak? Jangan malu, gambar yang ada. Gambar Pak. Bulat. Udah Pak. Hah? Tinggal ini? Iya Pak. Oh, masih satu lagi Pak. Bulat. Udah Pak. Ini pun setengah-setengah. Oke. Dari sini kita baru bisa bicara ke depannya gimana. Lah kalau gambar aja enggak, terus gimana? Terima dulu dong. Kalau saya ya, bukan berarti kita nerima terus nggak ngapa-ngapain, enggak. Justru ini kita terima mau maju. Tapi kalian nggak akan bisa maju kalau nggak bisa nerima. Oke, keadaannya kayak apa? Kayak gini, blek. Oke. Nah, sekarang dari keadaan seperti ini, cuma 3 orang nih. Apa yang bisa kita lakukan untuk maju? Cari pemecahan terbaik. Apa yang harus dilakukan? Kita mau bikin VS di kota ini. Lu 3an mau bikin VS. 1 MC, 1 yang ngomong, 1 yang tepuk tangan. Nggak, itu contoh. Jadi mending lihat keadaannya, disesuaikan dengan keadaan yang ada. Seberapapun hancur Anda, tetap pikirin, pasti ada jalan keluar. Itu pedoman saya ngadepin masalah. Pasti ada jalan keluar. Pikirin, apa yang bisa dilakukan dengan keadaan Anda sekarang. Kembali ke saya waktu keluarga bangkrut dulu. Keluarga bangkrut, duit nggak punya, bisa ngelanjutin kuliah aja udah syukur, dibantu saudara. Apa yang bisa saya lakukan? Saya harus terima dulu. Saya terima memang keluarga kita bangkrut, so what? Lu mau menghina kita, ya terima yang banyak utang. Mau ngamuk, percuma, utang nggak lunas. Daripada ngamuk, mending saya cari jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Saya harus kuliah sebagus-bagusnya, saya lulus, cari duit sebanyak-banyaknya. Saya cari, cek, gaji orang berapa segala macam, shock sendiri kemudian. Ya, dengan nabung sekian, kok lama sekali ini bayar utangnya. Tapi paling tidak, itu yang bisa saya lakukan. Terus mau apa? Mau merenung di kos, stres segala macam, nggak ada guna. Itu orang nggak bisa nerima, belum bisa nerima. Kalau yang sudah bisa terima, pikirin jalan keluarnya apa. Mungkin belum kelihatan jalan keluarnya. Anda kebayang waktu dulu zaman saya itu tahun 95-96 itu kayak masuk terowongan, nggak ada jalan keluarnya, Bapak Ibu, hitam semua gitu.
ini ujungnya mana? Nggak kelihatan. Mau jalan kayaknya percuma. Mau lari, nggak ada cahayanya juga. Mau ngapain? Ya udah jalan aja sebisanya. Jadi waktu itu contohnya saya ya, yang bisa saya lakukan adalah saya akan kerja keras. Udah, kerja sekeras-kerasnya, ngumpulin duit. Itu yang bisa saya lakukan. Terima, cari jalan terbaik. Ya jalan terbaik, kuliah sebagus-bagusnya, kemudian cari duit. Nah itu saya ya. Nah Anda bisa aplikasikan di masalah Anda. Kira-kira dengan apa yang ada ini, terima dulu. Kemudian apa kira-kira yang bisa Anda lakukan? Apakah Anda mau memperbesar masalah? Atau Anda mau menyelesaikannya? Nah kalau diperlukan Anda perlu konsultasi dengan orang yang lebih ngerti mengenai masalah Anda. Misalkan soal keuangan, konsultasi yang lebih ngerti. Masalah keluarga, konsultasi yang lebih ngerti. Upline dolen ribut, coba ngobrol dengan upline Anda. Ya, dengan siapa tahu mereka bisa ngasih masukan yang Anda nggak kebayang sebelumnya. Cari pemecahan. Cari dulu pemecahan apa yang terbaik. Kemudian langkah ketiga, lakukan dengan sabar. Banyak orang kepengennya, udah dong, masalah selesai dong, udah mulai lagi deh gitu. Mulai dari nol, enak aja. Saya 12 tahun men. Kadang-kadang nggak bisa Bapak Ibu. Dan dari pengalaman saya, 3 masalah ini, yang tadi itu keuangan, keluarga, dan hubungan, itu juga nggak jadi dalam waktu sehari Bapak Ibu. Itu biasanya bibitnya udah dari dulu. Tapi terus dipupuk ke bawah tapi. Bukan dipupuk membaik, dipupuknya ke bawah. Contoh keuangan, nggak bisa orang dalam waktu sehari tiba-tiba bangkrut, biasanya jarang sekali. Bodoh sekali tiba-tiba seluruh kekayaan dimasukin ke undian gitu misalkan. Tapi kebanyakan adalah dari gaya hidup. Tambah hancur, wah udah parah baru sadar dia. Tapi proses ini pun kadang-kadang bisa 2 tahun, 5 tahun loh Bapak Ibu. Jadi, kalau prosesnya masuknya begitu panjang, termasuk juga misalkan suami istri, ledakan terjadi, itu prosesnya juga panjang. Nggak mungkin sekali jadi langsung ribut besar, biasanya nggak, terus saja. Jadi kadang-kadang untuk memperbaikinya juga perlu waktu, sabar. Ya saya aja 12 tahun tahan Bapak Ibu masih hidup kok. Ya, jadi Anda kalau belum 12 tahun ya sabar-sabar aja lah. Oke, lakukan dengan sabar karena segala sesuatu perlu prosesnya. Ya terima aja, yang penting Anda bergerak maju. Contoh tadi Anda di terowongan Bapak Ibu, nggak ngerti ujungnya sampai mana, hitam semua, nggak ada cahaya. Tapi yang saya tahu adalah waktu setelah saya lulus saya kerja di pabrik, gaji saya UMR, mau nabung sampai jenggotan juga nggak akan bisa lunas. Kemudian hari Sabtu saya ngajar, kemudian malamnya saya bikin program, udah mentok habis waktunya, 3 kerjaan habis. Saya kalau tidur jam 11, jam 12, bangun pagi masuk pabrik, udah habis, waktunya udah habis. Itu yang bisa saya lakukan. Paling tidak saya merasa saya melangkah ke depan. Tapi entah sampai kapan. Ada satu hal, saya waktu itu selalu percaya bahwa kalau manusia mau berusaha, Tuhan pasti membukakan jalan Bapak Ibu. Itu satu hal yang saya selalu percaya. Cuman kadang nggak kepikiran kapan ini selesai. Tapi itu merasa ada perbaikan. Duitnya saya tabung. Wah, ngelihat buku tabungan itu, wih, gila, sudah 10 juta men. Dibanding utangnya, jauh banget. Tapi paling enggak tabungannya kan naik. Bulan depan sudah 11 juta, 12 juta. Jadi ada improvement, kecil nggak apa-apa. Yang penting kan saya maju. Daripada mundur, daripada diem. Mau ngapain? Ya majulah. Yang penting Anda maju. Ada perbaikan sedikit aja, artinya hari ini lebih bagus daripada hari kemarin. Itu udah lebih bagus, artinya Anda melangkah maju. Terusin aja. Siapa tahu 3 langkah berikutnya sinarnya akan kebuka di sana. Kita nggak pernah tahu. Ya, pokoknya lakukan, tapi dengan sabar aja. Ini kalau kita simpulkan ya 3 ini aja. Anda terima, ngomongnya gampang Pak. Memang saya tahu ngomongnya gampang, ngalaminnya susah. Saya tahu saya 12 tahun ngalamin ini. Tapi yang nggak ada jalan keluar, instan malah nggak bagus. Contoh, orang yang masalah keuangan berat, dibantu saudaranya, dia datang nangis-nangis ke saudaranya, dibantu dengan dana, jeder langsung lunas. Apa yang dia pelajarin? Kalau punya masalah, belajarlah nangis. Tiba-tiba dibantu dengan instan begitu. Dari pengalaman nih, dia nggak belajar untuk memperbaiki diri. Yang dia belajar adalah kalau ada masalah, tinggal minta. Kalau kemarin nangis 1 ember, gue dikasih, nanti gue siap nangis 2 ember. Kalau nggak dikasih, nangis 3 ember. Masa nggak dikasih sih? Jadi kadang-kadang lebih bagus jangan instan. Biar ototnya kita tambah kuat, tambah tahan banting. Jadi nanti mau di atas ada angin ada apa ya cuek-cuek aja Bapak Ibu. Ini 3 prinsip yang saya pegang dan setiap kali ada masalah selalu saya berusaha untuk nginget ini aja. Terima dulu. Kadang-kadang berat, terima dulu. Cari pemecahan dari kondisi yang ada.
dan kemudian jalankan apa yang bisa. Kadang-kadang kita pengen ini nggak bisa. Ya sudah, apa yang bisa dilakuin dulu deh. Waktu itu saya kepengennya juga cepat lunas. Gatel saya. Diomongin ini, diomongin itu, gatel Bapak Ibu. Ya, pernah di bank ada yang teriak-teriak, itu katanya anaknya sukses, cepat bayar utang. Aduh, sakit hati sekali Bapak Ibu. Ya, baru juga bangun TNC, duitnya ada hasil sedikit. Wah, diomongin kemana-mana. Ya susah lah, karena diomongin orang kan, dipromosi orang gitu, kebayang. Ya susah juga gitu. Tapi kan duitnya belum. Ya mesti belum banyak untuk beresin itu semua. Ya telan aja. Anggap sebagai apa kemarin? Amplas Bapak Ibu. Anda lagi di amplas. Yang di amplas itu lama-lama mengkilap, amplasnya lama-lama habis Bapak Ibu. Ya, jadi nggak apa-apa, Anda lagi di amplas itu, biar tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Itu salah satu badai besar dalam hidup saya. Nah, saya mau cerita satu badai, contoh satu badai lagi yang lain ya. Selama saya di TNC sekitar berapa ya, 12 tahunan, menurut saya TNC badai besar ada dua. Badai besar ada dua. Yang pertama tahun 2003. Ya, singkat cerita, digosipkan waktu itu, makanya selalu gosip, selalu musuhnya Bapak Ibu. Digosipkan Misteli akan dipenjara, TNC akan bubar. Ya, jadi sebelum bubar segera pindah ke sini. Itu, ya. Pesan sponsornya belakangan. Ya, depannya nggak penting. Ya, pokoknya bikin Anda goyang supaya pindah. Wah, waktu itu semuanya goyang dan segala macam. Badainya nggak lama, setengah tahunan. Ya, setengah tahunan begitu lewat, banyak korban memang bergelimpangan Bapak Ibu. Tapi setelah itu 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9 kita panen raya Bapak Ibu. Selalu, setiap habis badai selalu ada panen raya. Selama 6 tahunan kita nggak pernah turun. Naik terus, naik terus, naik terus. Tiap tahun cuman adu reward. Berapa reward tahun ini? Kemarin 10, sekarang 15. Nah, gitu doang kerjaannya. Wah, panen raya. Artinya apa? Setiap selalu ada badai besar, selalu ada hasilnya, selalu ada panen rayanya. Bagi yang tahan. Bagi yang tahan. Contoh, ayah saya dulu adalah ternak ayam petelur Bapak Ibu, ya, sempat sampai 100.000 ayamnya, jadi cukup besar. Makanya waktu hancur ya lumayan mules Bapak Ibu. Habis hilang, habis hilang semua itu. Pada saat Krismon tahun 98, begitu banyak peternak ayam di seluruh Indonesia yang menggulung tikar. Keluarga kita sudah gulung tikar duluan. Jadi udah nggak ikutan tahun 98. Tapi tahun 98 kan gimana juga, keluarga juga masih banyak yang usahanya berhubungan dengan telur dan ayam. Waktu tahun 98 begitu banyak peternakan bangkrut. Kenapa? Karena dolar begitu naiknya dan hampir semua makanan ayam itu impor. Dan DOC itu ayam kecil, ayam bibitan. Jadi bukan dikawinin dapat anak, enggak, belinya udah ayam kecil Bapak Ibu. Ayam kecil digedein gitu loh. Saya nggak ngerti detail lah soal peternakan. Tapi DOC-nya sendiri itu juga kalau nggak salah impor. Pokoknya semuanya impor lah. Begitu dolar naik, semuanya harga naik, buahnya yang bertumbangan Bapak Ibu. Terutama yang memang waktu bangun usahanya pinjam uang dari bank, nggak tahan karena dia bayar utangnya gila-gilaan. Bahkan beberapa tuh istilahnya saya dikasih tahu, kandangnya dikasih aja mau gitu loh. Lo nggak usah bayar deh, ambil aja dah, karena minus terus setiap hari. Jadi setiap hari itu minus 10 juta kadang-kadang. Kebayang nggak? Jadi ada nahan sehari minus 10 juta, nahan sehari 10 juta. Kan apa nggak deg-degan tiap malam itu? Itu waktu Krismon tahun 98. Jadi bertumbangan semua. Daripada minus terus tutup gitu. Tapi yang bertahan Bapak Ibu cuman beberapa glider, dan setelah masanya lewat harga telur naiknya luar biasa dan yang tinggal itu panen raya bergila-gilaan. Jadi selalu sama, setiap badai selalu ada korban. Tapi bagi yang tahan selalu panen raya Bapak Ibu, ya, keuntungannya berlipat-lipat setelah itu. Nah, kemudian kita udah lama nggak ada badai, kangen juga ya. Jangan gitu. Ya, mulai pada kangen badai, ngumpulin masalah sendiri-sendiri. Nah, mulai meledaknya tahun 2010. Nggak tanggung-tanggung, badainya nggak satu. Sebetulnya skala badainya menurut saya lebih kecil daripada 2003. Tapi kali ini beruntun. Ya, variasi lain dong. Kan biar hidup lebih hidup gitu loh. Dulu satu gede, sekarang lebih kecil tapi dua. Yes, gitu. Bahkan ada yang kena 3 kemarin ya. Namanya orang, kemarin dulu siapa ya? Misteli itu siapa pernah cerita? Perusahaan kalau kecil, grup kalau kecil musuh dari luar. Grup atau perusahaan kalau besar musuh dari dalam. Ya, makanya nomor 1 perbaiki diri dulu Bapak Ibu ya. Nah, kita ngumpulin masalah karena udah kangen badai itu kayaknya waktu itu ya. Masalah dikumpul-kumpulin, akhirnya tahun 2010 meledak, jedor ya. Wah, lumayan ya, seger ya.
Dipikir lewat 2011 bom gede lagi, ceduer, asik. Kan kapalnya jadi naik turun kan, wih, asik Bapak Ibu ya. Beberapa leader terkenal beberapa memutuskan pindah ya. Mereka sebar BBM, ceduer. Kami pindah, bikin kacau, semua digosipin pindah. Katanya Mr. Lee bikin perusahaan baru, TNC mau ditutup, semua mau dipindah ke perusahaan baru ya, gosipnya begitu. Pokoknya gosipnya beda-beda Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu nanti badai berikutnya gosipnya apa ya. Tunggu ya gosip berikutnya. Yang saya heran orang kena lagi gitu loh. Digosipin di mana-mana, begitu besarnya, dan kebetulan saya dan grup kena dua-duanya juga. Ya, cuman biar adil, yang satu kenanya waktu tahun 2010 kenanya kaki yang ini, tahun 2011 kenanya kaki yang ini gitu. Biar komplit dong. Ya, biar komplit, biar rata gitu loh ya. Cuman ya untungnya yang kena kaki gajahnya Bapak Ibu. Maksudnya nggak semua, kalau semua aduh bisa gila ini. Ya, yang kena kaki gajahnya, kaki gede-gede saya kena, satu kena 2010, satu kena 2011. Ceduer gitu. Waktu itu keadaan begitu parah sekali, nggak pernah ada yang duga bahwa begitu ekstrimnya keadaan Bapak Ibu ya. Ini cerita kerasa banget Bapak Ibu, kerasa banget. Apalagi waktu itu beberapa kan kayak saya baru beli tanah, des gitu, terpaksa dengan sedih hati, nggak ada yang ngira turunnya begitu ekstrim, jedet gitu. Saya harus jual tanah saya Bapak Ibu, rugi hampir 1 M, ya deng gitu, hilang. Karena nggak kuat nyicil ya, tapi untungnya masih punya tanah sebelahnya, untungnya masih punya tanah yang lain, masih punya apartemen yang lain, masih punya yang lain Bapak Ibu. Tapi kan sayang juga satu ini dilepas. Itu enaknya melankolis ya, persediaannya banyak. Tapi satu tanah ini terpaksa dilepas Bapak Ibu, 1 M, waduh perutnya mules juga ya. Jadi itu pembelajaran buat saya, harganya 1 M Bapak Ibu. Ya, jadi tetap aja mesti belajar terus ya. Di situ saya belajar, oh gini kan ya, badai mulai datang nih, udah mulai gelap nih. Omset drop ya, karena beberapa leader keluar dan benar-benar waktu itu kita perang ya, perang opini sebetulnya. Perang opini bahwa katanya leader ini sudah pindah, ini udah pindah, saya pun digosipin pindah, semuanya pokoknya pindah deh pokoknya. Ya, semuanya pindah, TNC udah hilang. Ya, jadi pokoknya benar-benar waktu itu keadaan begitu kacaunya. Dan masalahnya nggak satu, makanya saya bilang 2003 masalahnya satu tapi tajam, jeder gitu loh. Soalnya TNC tutup dulu kan gosipnya. Kalau tutup mau apa? Itu kan yang paling parah betul nggak? TNC tutup. Anda tahu maksudnya? Saya ulang, TNC tutup. Tahu? Kira-kira mau apa? Bingung kan? Nah itu 2003 Bapak Ibu. Kita bingung semua. Saya pikir, waduh, baru terima mobil, belum juga cair, belum keluar mobilnya. Kemarin barusan mundur dari kerja Bapak Ibu, full timer di TNC, sekarang mau tutup. Tapi ingat rumusnya, ya sudah terima aja, mau apa? Lakukan yang terbaik. Banyak yang tanya, Bapak gimana? Waktu itu ya saya ditelepon dari Crossland, saya cuma bilang gini, hidup saya berubah karena TNC. Kalau sampai memang betul TNC-nya tutup atau apa, saya harus lihat dengan mata kepala saya sendiri, baru saya mikir mau ngapain, saya bilang gitu. Wong baru juga gosip dari radio kok didengerin. Kebayang nggak? Anda nahkoda kapal, ada ribuan orang di dalam kapal itu kan lagi mengarungi menuju daratan kesuksesan gitu kan, menuju impian. Dengar radio, klik, hati-hati, badai besar akan datang. Si nahkodanya bingung, turunin skoci, ngajak 4-5 orang, skoci ditinggal Bapak Ibu. Ya, nahkoda macam apa itu, betul nggak? Terus kapalnya terus gimana itu nasibnya itu? Ya, yang menyedihkan lagi, si nahkodanya sudah pergi naik skoci, badainya nggak datang. Skocinya tenggelam Bapak Ibu. Iya kan? Tapi itu kan bikin, kebayang nggak berapa ribu orang di kapal itu yang dibahayakan nyawanya? Kalau nabrak karang gimana? Kok ada ikan hiu? Nggak bisa masuk kapal ikan hiu. Iya, kalau ada halangan gimana? Iya kan, sekali-kali salah boleh. Melankolis juga manusia Bapak Ibu ya. Kan katanya Pak Luis kemarin harus mengalir gitu loh. Jadi kadang-kadang keluarnya juga keliru. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ngapain gosip didengerin? Ya kalau ada badai beneran, kalau ada badai datang beneran, ya Anda tahan dong sebagai nahkoda, bener nggak? Kalau sampai kapalnya orang bener-bener masih tahan dulu. Kalau bener-bener kapalnya kebelah, baru kita turunin skoci, kita mikir ayo masuk semua masuk skoci. Ya baru juga gosip belum tentu benar kok didengerin. Jadi next time akan ada lagi Bapak Ibu. Saya kasih tahu akan ada lagi gosip berikutnya. Kira-kira apa yang menarik ya? Loh, supaya Anda lebih kuat nanti. Ya, supaya Anda lebih kuat. Jadi kalau denger gosip nggak usah didengerin deh gitu.
Ya. Nah itu dulu. Jadi kalau dulu 2003 tonjokannya tuh 1, 2S gitu. 2010, 2011 beda kasus. Lebih ringan tapi dikeroyok dari atas, bawah, kiri, kanan Bapak Ibu. Dor. Waktu itu saya cerita sedikit apa yang terjadi ya. Begitu hebohnya karena kita diserbu dari mana-mana, dari Facebook, dari BB, dari mana-mana karena mereka nyebarnya kemana-mana, pamit mau keluar aja proklamasi Bapak Ibu. Sampai dolen saya ikutan proklamasi, saya menyatakan tidak keluar dari Tianxi gitu. Aduh, parah betul gitu ya. Wah, waktu itu pokoknya dihebohkan. Tujuannya gini, secara psikologi, semua pindah. Kalau lu nggak pindah, lu ketinggalan. Itu yang pengen diambil mereka. Yang harus kita lakukan, kita harus cool. Lu kalau godain orang, godain anak kecil, Anda kalau godain anak kecil, ini gitu. Anak kecilnya makin gini-gini, Anda makin seneng kan? Coba anak kecilnya tambah gini. Anda godain diginin, plok gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi ada masalah, ada godaan, cool aja. Karena mereka kurang ajar Bapak Ibu. Jadi waktu itu benar-benar kita ini pengalaman saya pribadi ya, itu benar-benar dikeroyok dari mana-mana Bapak Ibu. Ya benar-benar, dan kita bingung siapa lawan siapa kawan. Karena banyak sekali yang bilang enggak ternyata musuh. Ya bilang teman ternyata musuh. Jadi kita nih bingung mana yang benar mana yang enggak. Wah dikeroyok sana sini. Waktu itu saya lagi di Banyuwangi Bapak Ibu. Itu sampai nggak bisa tidur, mau istirahat aja nggak bisa. Baru mau tidur ditelepon dari Sukabumi, Pak kita diserbu upline ini gimana? Katanya Tianxi mau bubar, betul nggak? Saya jelasin lagi setengah jam sejam. Udah selesai. Baru mau masuk kring dari Aceh. Ini mana? Baru mau selesai kring lagi dari Bali, dari Mataram, dari Kalimantan, dari Manado, dari mana, gile. Soalnya hampir ada, sedikit cerita, hampir ada sekitar 20 titik upline-nya hilang semua langsung ke saya Bapak Ibu. Dari satu kaki ini, kebayang nggak? Masih mending kalau ngurusinnya bantunya Silver Lion, Gold Lion, Bronze Lion. Lah ini ada bintang 5, masih baru imut-imut keluar. Upline-nya bilang Tianxi mau hancur, dia nggak terima, cari telepon saya. Telepon segala macam. Jadi yang komplain ini bawah Bapak Ibu. Jadi saya diminta oleh grup untuk bantu. Banyak orang bilang, Pak Naga itu ke bawah untuk ngobrak-ngabrik, menjelekkan nama kami. Loh bukan menjelekkan, itu yang minta grupmu sendiri tahu. Yang nggak terima tuh dolennya, yang ngamuk-ngamuk. Ini banyak ini yang waktu dulu telepon saya di sini. Ya. Jadi benar-benar dikeroyok Bapak Ibu. Waduh, telepon. Harus jelasin. Saya sampai mikir apa saya rekam aja ya, keluarin netpi gitu kan, dengerin masing-masing sana. Terus apa? Saya akhirnya keliling Indonesia. Ya, ada mungkin hampir 2-3 bulan saya keliling Indonesia. Semuanya saya datengin karena waktu itu perang opini. Buat saya kalau lampu udah merah nggak bisa cuma lewat telepon Bapak Ibu. Karena itu udah lampu merah, karena ini perang Bapak Ibu. Mereka juga gerilya kemana-mana, ngomong Tianxi mau bubar, mau gini. Saya harus masuk untuk ngasih tahu kebalikannya. Nah soal mereka nanti mau gimana urusan mereka. Tugas saya jelasin, udah kan. Mereka mau percaya mana silakan. Bahkan saya diadu kadang-kadang. Saya ditelepon sama bintang 5. Pak kata si ini gini. Saya bilang, oh enggak, itu yang benar tuh gini. Ya udah, dia ke sana. Kata Pak Naga gini. Dijawablah sama sana, betul nggak? Gini. Dia telepon saya lagi. Loh, Pak, tapi jawabannya katanya gini. Itu bolak-balik sama 3-4 kali. Terakhir saya bilang terserah kamu percaya mana deh. Lah kok dicari masalahnya selalu ada, betul nggak? Karena tujuan mereka cuma mau jelekin Tianxi, titik. Jelekin Tianxi, lu pindah titik. Hanya itu doang. Jelekin Tianxi nggak penting, pokoknya lu pindah gitu loh. Akhirnya saya bilang terserah kamu deh. Anda mau pilih yang percaya saya atau percaya dia? Waktu yang akan menentukan. Tapi saya kasih tahu fakta-faktanya begini. Akhirnya dia milih ke sana. Ya sekarang skocinya tenggelam beneran Bapak Ibu. Ya itu kan pilihan ya. Tapi maksudnya benar-benar waktu itu dikeroyok Bapak Ibu. Anda dari mana-mana, masalahnya kompleks. Begitu banyaknya, berapa hari saya nggak bisa tidur, tanya istri saya itu. Jadi nggak cuma cerep gitu ya, tapi cep. Ini mana yang mau dikeluarin duluan gitu. Wow bener-bener diserbu. Pernah kayak orang tinju Bapak Ibu, tinju lagi double cover digebukin dari sono sini itu loh. Ya nggak bisa apa-apa, hanya bisa mundur. Ya waktu itu saya pikir, wah 2003 udah lewat, masalah gede dulu keluarga udah. Kira-kira masalah apa lagi ya beneran ini? Ini kelas berat juga ini. Ada adedor. Terima.
Terima, saya terima. Oke, masalahnya begini. Siapa yang keluar? Silahkan. Saya nggak mau musuhan, itu keputusan Anda, hidup adalah pilihan. Ya, kita pernah berusaha kerja sama bareng, Anda milih keluar, ya sudah. Cuman saya minta jelas, Anda mau di sini atau keluar? Yang keluar, ya udah silahkan. Yang mau di sini siapa? Saya kerja dengan yang mau. Terima dulu. Keadaannya kayak gini, omset turun, bonus otomatis pasti turun. Apa boleh buat? Ya mau gimana lagi? Tanah saya nggak bisa pertahankan, lepas satu, masih banyak yang lain. Tapi sayang sebetulnya. Ya sudah, hilang 1 M ya sudah. Itu kan berdasarkan keadaan kan? Mau apa lagi gitu loh. Terima dulu, saya terima dulu. Kedua, oke, sekarang keadaannya kayak gini. Apa yang bisa saya lakukan? Keliling Indonesia. Akhirnya keliling. Pekanbaru lah, Manado, Medan, wah semuanya lah. Sebisa saya. Beberapa ketinggalan diobrak-abrik habis ada. Ya beberapa kota, terutama yang saya agak nggak terlalu kenal memang ya, habis segala macam. Ya nggak apa-apa, buat saya itu hidup adalah pilihan. Anda mau di TNC karena pilihan Anda. Hari ini sekarang juga kalau Anda nggak mau, Anda keluarkan boleh. Siapa yang mau megangin? Kan nggak ada paksaan gitu loh, ya nggak? Ya sama, buat saya ya udah mau keluar itu kan saya minta yang jelas gitu loh. Jangan bikin heboh. Ya sebetulnya heboh itu kan pengen bawa bekal Bapak Ibu. Kenapa nggak mau ngaku di awal? Karena mereka pengen bawa bekal. Waktu ke sana bawa bekalnya banyak gitu loh. Tapi kan bawanya teriak-teriak ini. Soalnya atasnya masuk. Ada yang mau, ada yang enggak. Yang enggak mau ini kan teriak-teriak karena diserbu kan. Nah, serbuan paling berat itu kalau dari upline. Karena sudah diedifikasi dipakai untuk ngancurin. Makanya yang bisa nyelamatin siapa? Upline atasnya lagi. Turun, segera turun. Ya, itu nanti kalau ada ngadepin badai Bapak Ibu ya, segera turun. Itu yang saya lakukan. Jadi saya terima apa yang harus saya lakukan, saya lakukan. Ya sudah, cari pemecahan. Pemecahannya apa? Segera bikin jadwal. Seret. Saya kontak. Ini. Bikin gambar jaringan. Ini masih ada sampai sekarang nih. Si ini hilang, ini mecah 2, ini hilang, ini mecah 2, hilang. Oke, berarti ini di mana kotanya? Ini di mana? Ini di mana? Ini di mana? Ini dekat bisa digabungin kotanya. Oke, saya ke situ, kumpulin leadernya, saya akan ceritakan versi saya. Mereka boleh punya versi, saya juga punya versi. Anda dengerin dua-duanya, Anda pilih yang mana. Saya selalu begitu. Itu yang saya lakukan, ya. Jadi bikin jadwal segala macam. Ketiga, lakukan dengan sabar. Ya sudah, saya lakukan. Dang deng dong, dang deng dong, dang deng dong, dang deng dong. Ya, digebuk-gebuk, benyok, apa segala macam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Selepas badainya lewat, puing-puing berserakan. Ya, banyak yang bertumbangan. Kadang-kadang saya lihatin itu sedih Bapak Ibu. Ya, ada yang bilang, "Pak, ini bonus saya jatuh, Pak." Ada yang bilang, "Omset saya turun, Pak." Aduh, sedih juga Bapak Ibu. Tapi mau apa? Terima. Kita habis perang besar. Tapi kita menang. Ya. Kita menang, masih berdiri kok. Kalau babak belur itu biasalah, namanya juga habis perang. Emang Anda tinju nggak boleh kena pukul? Nggak mungkin dong. Ya, petinju itu kan paling keren menangnya kalau habis bobok bunyok gitu kan? Iya kan? Coba tanding tinju kayak Mike Tyson, musuhnya baru maju ditonjok, dok jatuh menang, gitu kan kurang keren. Tapi pertarungan yang paling luar biasa selalu kalau bahkan dia ronde 5 sempat jatuh duluan. Tapi dia bisa membalikkan keadaan, ronde 11 menjatuhkan musuh-musuh yang nggak bisa bangun lagi. Woi, itu yang paling keren Bapak Ibu. Ya, bonyok-bonyok gitu kan, matiin nutup satu. Waktu menangnya keren, perjuangannya ada. Nah, kurang lebih sama. Terima dulu, waktu itu saya terima. Emang ini berantakan semua. Terima dulu. Ya sudah, keadaannya kayak gini. Pikirin apa cara terbaik. Ya udah, apa yang bisa kita lakukan? Kita meeting leader, apa yang bisa dilakukan? Ya, ingat doa akan membantu Anda sekali Bapak Ibu ya. Terus kemudian lakukan dengan sabar. Ya, kita bangun-bangun dengan yang ada. Yang nggak ada mau diapain udah. Itu terakhir kan badainya lewat tahun 2011 ya. 2011 ya. 2012 bersih-bersih Bapak Ibu. Bersih-bersih, tarik nafas, ya istirahat dulu lah habis digebukin. Ya, habis digebukin istirahat dulu. Ya, kita tetap maju digebukin dan segala macam. 2013 datang Bapak Ibu. Ya, 2013 datang, puncaknya waktu kemarin awal tahun ya, ada konferensi. Setelah konferensi, Mr. Lee umumkan beberapa hal, ya, ada reward-reward baru lah, ada success tip dan segala macam. Omset mulai naik lagi. Rumus yang ada adalah semakin besar badai, semakin besar panen. Asal Anda tahan, ya, asal Anda naik kelas, ya, naik, nyampe bulan Juni Bapak Ibu. Juni kemarin, saya lihat, wah, Juni adalah bonus tertinggi saya selama TNC Bapak Ibu. Padahal saya kemarin barusan ketemu, tante-tante bilang, loh, TNC masih jalan toh? Oh masih tante, saya bilang. Juli, naik lagi Bapak Ibu, bonus tertinggi selama saya di TNC. Agustus lebaran, wah rekor putus deh. Ternyata
Sekali-kalinya seumur-umur di Tiansi selama lebaran, omset naik, bonus juga naik lagi, pecah rekor Bapak Ibu. September kemarin buka ATM ya jebret. Lah ini mah alamat sudah pasti harus bonus naik lagi Bapak Ibu. 12 tahun kita di Tiansi, bonus bisa pecah rekor. Saat itu mah telepon dari mana-mana, Pak. Akhirnya saya tembus 100 juta Pak. Yeay. Ada yang telepon, Pak, bonus saya pecah rekor selama saya di Tiansi. Aduh, matahari cerah ceria sudah kembali Bapak Ibu ya. Jadi itu sekali lagi membuktikan badai besar separah apapun Anda, tahan aja Bapak Ibu, terima aja. Ini ada anugerah yang besar yang lagi disiapkan, nggak tahu apa. Ya, tebak-tebakan aja apa ini yang lagi disiapin ini ya. Anda jalanin aja, banyak doa, terima, cari jalan keluar. Anda jalankan dengan sabar dan siap-siap. Ini baru tahun pertama Bapak Ibu. Dulu 2003 masalah besar, 2004 sampai 2009 panen. Sekarang ini baru tahun pertama. Ya, kita berdoa aja semoga panennya berlanjut sampai belakang ya, sampai terus nggak tahu sampai kapan. Tapi intinya siap-siap Bapak Ibu kalau ada badai datang dengan gosip yang terbaru setajam silet ya. Anda harus siap mental. Oke. Tapi kadang-kadang ada yang benar-benar, Pak, saya nggak kuat Pak. Saya nggak kuat Pak. Ini badainya terlalu besar. Badainya terlalu besar. Ya, Anda berdoa aja Bapak Ibu dan selalu ingat bahwa badai pasti berlalu Bapak Ibu. Ya, selama Anda ingat lagu ini, cepat atau lambat matahari akan bersinar, ya. Matahari akan bersinar dan Anda akan panen raya dan Anda akan bersyukur luar biasa bahwa Anda bertahan di badai yang begitu ganasnya, dan itu akan jadi bekal Anda Bapak Ibu, cerita luar biasa Anda dalam berjuang